Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, kali ini kita bakalan lihat rumah 6x12 yang penataannya cakep. Sekarang kita langsung lihat aja rumahnya yuk. Silaturahim, gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah, ada duganya, banyak senangnya. Bersama tetangga online, bersama tetangga online. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Halo Mas Ardian, apa Halo kabarnya Mas nih? Rizky, baik. Selamat datang di rumah kami. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Ya, tetangga, kita barusan udah kenalan sama Mas Ardian dan sekarang kita mau home tour ke rumahnya nih. Katanya tadi rumahnya rumah apa Mas namanya? Rumah selam. Rumah selam. Kenapa nama rumah selam? Kebetulan kita dapat di sebelah kolam. Oh, as simple as that ya. Nah, pertama-tama kita mau nanya soal luas bangunan dan luas tanahnya nih Mas, rumah Oke. selam. Panjang ini 12, kemudian lebar ini 6, 72 meter persegi. Oke. Nah, kalau luas bangunannya sendiri? Luas bangunan itu di 154 meter persegi. Ada Dengan berapa 3 lantai. Buat yang punya lebar rumah 6 meter ya, bisa relate mungkin dengan rumah ini. Sekarang kita ada di carport. Ini kapasitas berapa mobil, Mas? Aslinya kalau untuk lebar 6 ini bisa 2 mobil, Mas. 2 mobil, 1 motor. Oke. Cuman karena kami ada penambahan untuk area ini, Oh, oke. rooster ini, jadi agak sedikit berkurang. Jadi mungkin 1 meter. Mungkin alasannya biar nggak punya 2 mobil mungkin. Oh, iya. Satu Biar aja cukup ya. otomatis menahan ya. Menahan diri ya. Iya. Jadi pengkondisian nih tetangga. Iya. Di depan ini ada carport yang cukup luasa untuk 1 mobil dan juga motor tentunya. Iya. Untuk lantai carport pakai apa, Mas? Saya lihat kayak batu 30. andesit kah? Andesit ini ya. Pakai batu andesit 30 kali 60 ya. Oke. Disusun bata seperti Susun ini. bata ya. Oke. Dan tadi udah disebut di sebelah sana tadinya carport. Terus akhirnya diputuskan untuk jadi area apa nih Mas? Nah, ini karena kami belum dapat ruang servis yang proper ya. Jadi kami berdua berpikir untuk area servis ART juga harus dikasih space yang nyaman lah untuk bekerja gitu. Oke. Mas. Makanya lahan yang 6 meter ini dengan lebar ini kami korbankan 1 meter untuk area servisnya. Mantap. Jadi ini nyaru nih, area di balik sini adalah area servis yang dikamuflase dengan roster. Roster. Coba kita lihat Mas, sedikit aja. Boleh? Boleh ya? Boleh. Silakan. Tuh, weh, fungsional sekali, cuci, jemur. Satu sisi aja tetangga ya, karena jemurannya ada di sebelah sini. Lagi nggak kering-kering katanya. Hujan terus area kita. Tapi kalaupun nggak kena matahari langsung, di sini bakalan tetap kering karena ini ada roster, jadi penghawaan tetap bisa masuk dan di atasnya ada tutupan, jadi nggak perlu panik angkat jemuran kalau hujan. Betul, itu alasannya. Oke, cakep-cakep. Di depan sini ada planter box, nggak terlalu besar tapi cukup untuk 1 pohon. Ini pakis Brazil. Pakis Brazil. Nah, ini ada tempat duduk-duduk. Biasanya gimana nih, Mas? Iya, kalau ini rata-rata tempat naruh paket. Oh, Jarang buat kami duduk. nanti udah disebut juga pintunya ada 2. Iya. Yang paling luar adalah pintu Pintu besi. besi nih. Besi, Mas. Custom ya? Custom. Oh. Jadi awalnya memang nggak dapet, kami nambahin dari developer. Oke. Kenapa akhirnya memutuskan punya 2 daun pintu? Oke, yang pertama alasan kami berdua itu maunya sirkulasi udara tetap ada walaupun pintu tertutup. Oke. Dan looknya juga kalau misalkan dari luar itu saat kita dari luar dengan lampu dalam itu mati itu tidak terlihat, Mas. Tapi saat kita dari dalam kita melihat keluar itu cukup jelas gitu. Oh iya benar-benar. Dan jangan lupa sekat selain besinya ada kawat nyamuknya nih, supaya nggak Iya. ada serangga yang ke dalam. Oke, boleh kita lihat dalamnya? Boleh silakan, Mas. Yuk, Tangga. Begitu masuk pintu, kita langsung ketemu area apa nih, Mas? Oke, ini kami biasa pakai untuk nambut tamu juga, Oke. ruang tamu. Terus anak-anak juga kalau habis makan ngobrol sebentar di sini sambil baca-baca buku gitu, Mas. Oh. Iya. Jadi ini area tamu. Area tamu. Saya kira living room udah. Ada lagi nanti. Oh, mantap. Jadi ruang tamunya cukup luas tetangga. Kalau biasanya di lantai 1 itu buka pintu langsung ketemu living, tapi enggak. Di tempat Mas Ardian ini kita akan ketemu
ruang tamu. Udah jarang loh Mas yang bikin ruang tamu. Iya, makanya kami nggak kasih TV di sini Mas sih biar sengaja memang buat anak-anak lebih interaksi, jangan makan sambil nonton. Jadi memang fokus makan, ya fokus ngobrol, ya nanti ada saatnya baru kita ke living room gitu. Jadi memang sengaja dipisah ya. Memang sengaja dipisah. Oke, di lantai 1 ini kita ketemu ruang tamu dan bener tadi nggak ada TV-nya nih. Sebagai gantinya nih backdrop pakai apa Mas? Oh, ini HPL biasa aja Mas, motif keramik ya. Motif marmer ya. Marmer ya, Nah, ini motif marmer Carrara seperti ini. Atasnya conwood ya Mas. conwood ya. Jadi selain area tamu di sini juga ada area hobi nih. Iya, hobi. Ini kebetulan anak pertama Mas. Oh, les piano kan? Iya, les piano. Wih, di sini enak ya kalau punya ruang area seluas ini bisa naruh piano yang Nah, cukup itu proper. tujuannya biar ada area hobi juga buat ini anak. Jadi memang kami fokuskan di sini ya udah jangan ada TV lah gitu. Di sini ada pintu apa Mas? Ini powder room. Tapi sebenarnya kalau powder room cuman ada showernya juga mungkin. Oh, kamar mandi. Iya, jadi memang khususkan buat tamu. Ini areanya ada di bawah tangga ya Mas? Ada bawah tangga. Bagus nih, proper. Jadi udah ada semua, showernya ada, tengahnya wastafel, ujungnya kloset. Cakep. Lanjut Mas, saya lihat di sana ada area yang lebih luas lagi. Dari boleh, sini. silakan Mas. Karena di sini dia pakai open plan tetangga Iya, tuh, jadi penggabungan dua area jadi satu. Nah ini area apa Mas? Iya, ini dapur ya. Ini areanya istri memang mintanya letter U karena memang supaya lebih luas lah dibanding dapur kami sebelumnya. Jadi pengen aktivitas juga biar bareng-bareng Mas kalau masak atau ngobrol sama anak-anak tuh jadi ini jadi ada interaksi lah sambil masak gitu. Cukup besar loh dapurnya nih. Surprisingly ya. Rumah 6x12 dapurnya gede nih. Ini kayak makan hampir 50%. Iya, 50%. Benar. Ini sekitar 3 kali 3,1 Mas. Wih, mantap. Custom semua tetangga. Dan kabinetnya warna hijau mengingatkan Iya, hijau. saya pada kabinet di rumah. Saya juga pakai warna hijau. Iya, saya lihat di Yoi House begitu. Tapi nggak tahu sama apa enggak. Mereknya apa ini? A few moments later. Oke, pakai HPL berarti kabinet-kabinetnya. Kalau top table pakai? Marmer ya Mas. Marmer ya? Iya, marmer Oh, iya. ini. Ini marmer nih. Mas. Dari Mix lab. ujung, iya. Cuman ya itu tantangannya memang kalau marmer ya harus rajin bersihin ya Mas. Iya, betul. Betul. Kalau enggak ya jadi nambah motif yang tidak ada di aslinya. Ada motif baru gitu Mas. Bener-bener. Warnanya jadi nambah. Iya, jadi nambah warna gitu. Ya, kalau punya marmer di rumah usahain kalau ada kotor langsung dilap. Ya, betul. Jangan dibiarin lama-lama, nanti dia meresap karena dia berpori marmer ini. Iya. Materialnya bagus, adem karena dia berpori. Tapi drawbacknya itu kalau ada kotoran jatuh, terutama yang cair, itu gampang meresap ke dalam. Betul. Dan di sini ada lemari buat bumbu-bumbu nih. Oh iya. Praktikal sekali. Ya sengaja nggak kami umpetin karena memang ya udah ini yang sering dipakai gitu. Setuju Mas? Oh berarti tim ini ya tidak diumpetin ya Mas? Enggak. Terutama yang sering digunakan kayak gini, kayak garam, gula, Iya. kecap, saus itu kan hari-hari ya dipakai. Betul. Jadi enaknya bisa dilihat dan dijangkau dengan mudah. Betul. Oke, preparation mungkin bisa di sini, bisa di sebelah Iya. sana karena dapurnya cukup luas. Nah, ini kompornya di sebelah sini. Iya. Ini kompor tanam. Oke, di sini untuk penghawaan nyaman ya karena di sana nanti kita akan lihat ada void dan juga dikasih kipas gantung. Kipas gantung. Ini langsung ke ceiling langsung Mas. Apa ke plafon? Apa namanya? Ke kerangka ya? Rangka plafon. Iya. Jadi tips juga mungkin biar lebih kuat Mas. Betul. Karena ini 6x12 ya tetangga. 12-nya di sini nih. 12-nya di sini habis sudah. Iya, habis Mas. Dan dia dapat penghawaan sebagai gantinya dari void ini. Ini area apa Mas ngomong-ngomong? Nah, ini dining kita Mas. Iya, jadi awalnya memang desainnya untuk meja makan tidak seperti ini. Cuman ini kebetulan ini saya yang mau. Oke. Saya mau ada area yang seperti ada sedikit tematik lah. Mungkin seperti di hutan atau di tempat kafe atau apa. Jadi makanya kita berdua ini untuk akuarium kita tambahin. Itu aslinya tidak ada bawaan ditambah. Lalu mejanya mungkin biar sama pakai kayu Mas. Oh iya nih. Kalau Kayu kemarin- solid? Iya, kayu solid. Kalau kemarin pakai meja besi atau yang lain mungkin kurang masuk ya. Oke, di sana ada akuarium yang menurut saya lihatnya apa ya? Mix feeling Mas.
Oh gitu. Kenapa mix feeling kalau saya ya? Saya lihat Feelingnya ikannya, apa, Mas? saya lihat ikannya imut-imut gitu. Oke. Tapi di sini ada maskulinnya juga. Iya, jadi ceritanya ini mau konsepnya awalnya mau aquascape, Mas. Oke. Kita lihat tematik aquascape itu kan wah luar biasa ya secara Iya. budget Mahal ya? ataupun desain itu cukup mahal. Jadi kami berdua ya udah cemplok-cemplok lah, ini lucu, ini lucu, ini lucu. Akhirnya ya udah ada tanaman, ada pesawat, dalam ada mobil, ada tengkorak. Ada tengkoraknya. Gitu. Dan Oke. pemilihan ikan juga kita sama-sama setelah trial error mungkin akhirnya kita putuskan Mas Koki karena sebelumnya banyak melihara ikan yang seperti manfish ataupun jenis komet kurang cocok, Mas. Oke. Ini kalau lihat dari sisi sebelah sini kayak luas ya? Akuarium Iya, yang besar. sepertinya luas, tapi padahal ini lebarnya kecil sekali. Berapa? Ada Cuman 30 20 cm, Mas. 20 cm? 20 cm, memang panjang. Kalau dari atas nih baru kelihatan size sesungguhnya nih. Tuh, mantap ya, jadi tertarik nih punya akuarium di rumah. Kayak menyenangkan gitu. Dan di area sini area makan, selain ada akuarium juga di sini ada bench beton nih. Iya. Jadi dibuat L seperti ini dan pencahayaan penghawaan dari atas. Ini kanopinya bisa dibuka kayaknya. Bisa. Itu yang ada jalur putih itu ditutup itu talinya itu, Mas. Oh, ini seling bajanya nih. Iya, itu selingnya. Nah, ini engkolnya. Iya. Pilih yang manual. Pilih yang manual. Kenapa nggak pilih yang otomatis? Satu sih, Mas, biar low maintenance aja. Oh, oke. Iya, sama low Lo budget. budget. Dan low Iya. lainnya, Mas. Ya. Kadang-kadang barang-barang yang sistem mekanikal seperti ini lebih bisa diandalkan. Oke. Selain karena juga lebih murah. Betul. Oke, lanjut Mas. Di sini hampir tidak ada sekat, cuma dipisah sama pintu sliding kaca seperti ini. Ini mungkin ditutup kalau malam aja mungkin. Iya. Oke, lantai 1 ada apa lagi Mas? Lantai 1 ya mungkin ada sedikit penyimpanan sih, Mas. Oh, tempat penyimpanan. Coba Iya, lihat. itu terkamuflase juga. Jadi kami juga terinspirasi dari YouTube-nya Mas Rizky yang sebelumnya. Nah, jadi ini nyambung sama apa? Railing tangga. Railing tangganya ini. Jadi iya. ada penyimpanan lah lumayan, Mas. Iya, Gitu, iya. buat Jadi memanfaatkan storage di bawah memanfaatkan tangga. storage di bawah tangga. Ya, gitu. Oke, lanjut Mas. Oke. Kita lihat lantai selanjutnya. Baik, silakan. Yuk. Nah. Oke, tangganya ini kurang lebih lebar 80 cm sampai 1 meter tetangga. Dan yang bikin salvok ternyata dia sama nih. Iya, Material dari ruang tamu tadi, terus naik ke atas ke sini, Mas. Oh, SPC Iya. semua nih. SPC semua, iya. Ada berapa total kamar? Kamar ada 4, 3 plus 1. 3 plus 1. Plus 1 tuh kamar RT. Enggak, untuk tamu, kamar tamu. Oh, ada lagi? Ada di atas nanti. Oh, nanti kita lihat sama-sama. Iya. Sekarang kita lihat kamar pertama dulu mungkin. Boleh, silakan. Oke. Permisi, Mas. Iya, silakan. Oh, kalau ini kamar Kamar utama. 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 Oh, lihat sebelah sini dulu yuk. Ini langsung walk-in closet nih. Iya, langsung. Karena memang untuk panjang dan lebarnya cukup nggak terlalu luas, jadi memang kami desain langsung lah gitu, biar gampang gitu, Mas. Oke. Ini kayak marmer tapi apa, Mas? Bukan, ini HPL juga, cuman yang kelasnya yang glossy itu loh, maksudnya. Oh iya. Jadi ini lemarinya terbuka, Mas? Terbuka memang. Kenapa pilih? Iya, awalnya sebenarnya sudah mau dikonsepkan tertutup, cuman karena ruangan ini letter U, jadi ada beberapa yang tidak tertutup secara proper dan tidak terbuka secara proper. Jadi saling menutup gitu, Mas. Oh, beradu. Nah, contohnya kayak misalkan sudut sini itu nanti kalau kita putar atau kita buka, Iya. itu beradu. Nah, daripada saling mengadu, jadi akhirnya kita mengalah, ya sudah mendingan langsung kebuka aja. Iya sih. Rumit kalau nggak dapet ya. Iya. Jadi saling ketemu tuh bukanya. Iya gitu. Memang kelemahannya di sini kalau letter U itu mungkin kalau pintu geser, cuman kalau pintu geser ada space yang hilang, jadi kami nggak mau gitu. Iya sih. Jadi ini lebih fungsional. Akhirnya diputuskan untuk yang di bawah ini terbuka, di tengahnya ada meja rias. Iya. Di atas tuh baru yang tertutup. Tuh. Jadi ini karena custom jadi bisa full sampai ceiling ya. Iya betul. Oke, di sebelah sini juga ada partisi, kisi-kisi ini. Dan ini di depannya Iya. melayang kah? Melayang, Mas, seperti ala-ala Japandi ya. Oke. Kayak apa? Tatami. Tatami namanya. Tatami ya. Dan punya kamar mandi sendiri tadi?
Iya, ada satu kamar mandi untuk di master. Oke. Coba Iya, lihat. boleh silakan Mas. Oh, ini lebar 120 ya? Ada setia betul 1,1 sampai 1,2. Oh, tuh. Modelnya linear, wastafel, kloset, shower. So udah segaris aja. Tuh kabinet-kabinetnya jadi buat melayang karena kan area basah. Tapi di bawah tatami ini nggak ada storage ya? Nggak ada, hanya lampu ini aja, LED aja. Oh, oke. Nah, di depannya masih ada lagi nih, apa nih? Iya, ini balkon kamar sih Mas. Cuman ini memang ukurannya nggak terlalu lebar. Iya. Ini sekitar 1, lah ini kurang lebih Mas, 1,1 dengan panjang 6 meter sesuai. Selebar rumah? Iya, selebar rumah Mas. Coba. Sini. Boleh silakan. Ini agak gerimis tetangga. Nah, tapi nggak apa-apa, kita kasih lihat. Ya. Inilah view-nya kalau di depan rumah nih. Oh. Next, ini kamar kedua kan? Tidak, ini kamar mandi anak-anak. Kamar mandi? Iya. Oh, coba lihat Mas. Boleh. Kamar mandi sharing nih. Iya, ini sharing mereka berdua Mas. Silakan. Saya nggak nyangka loh kalau. Saya kira bakal kayak tadi. Iya, Ternyata ini karena lain nih. motifnya memang request. Oh, oke. Yang ini lebih playful, karena kamar mandi anak, tapi bukan yang kekanak-kanakan banget. Cuma lebih menyenangkan aja kesannya. Betul. Lebih meriah. Betul. Untuk akomodasi sama, lengkap juga. Ada kloset, wastafel, dan juga Ada shower. shower. Tapi yang bikin salfok di ujung sana. Iya, betul. Ini area void, Mas. Oh, coba Mas. Boleh silakan. Ini void terus langsung menuju ke lantai 3. Oke, saya pikir ini langsung nyambung ke void tempat Yang makan tempat tadi. makan. Ternyata Beda, bukan ya? Bukan. Ada 2 void memang di sini. Oke, layoutnya bagus nih. Iya. Ini biasanya anak-anak kalau bingung naruh jemuran handuk di mana, Iya. nah, ini bisa ditaruh. Bisa. Tapi faktanya nggak begitu, Mas. Nggak gitu? Ditaruh Di kamar masing-masing. Lanjut di sebelahnya. Baik, ini anak kami nomor 2, Mas. Hmm, Iya. permisi. Iya, silakan. Oh, Nah, ini baru yang ke void yang besar tadi dekat kolam. oke. Jadi ini tiap ruangan, kamar mandi dapat cahaya ya? Memang ini desainnya itu kita request juga pengennya ada cahaya sama sirkulasi udara gitu. Itu sih 2 hal itu yang jadi concern utama kan. Oke. Nah, makanya setiap kamar kami minta langsung nyambung ke area void jadi langsung cahayanya dapat gitu. Ya, walaupun itu tadi ya 6x12 otomatis harus putar otak tuh ngedesainnya tuh supaya dapat 4 kamar. Iya, 3+1 ya? 3+1. 3+1 kamar mandi berapa? Kamar mandi 4. Itu dapat cahaya semua dan udara semua. Iya, kecuali tadi yang master itu kan hanya ngambil dari yang tadi, Void tadi nyambung ya? ke void yang kamar anak-anak. Iya, Ya, itu masih hitungannya dapat karena kan dapat ya. tersirkulasi sama udara luar ya. Nah, sekarang kita ada di kamar anak 2. Iya, ini anak nomor 2. Luasan ingat? Ini 2,1. Nggak sampai 3 nih. Nggak sampai Mas, ini sekitar 2,an lah, 2,2 atau 2,3. Oke. Nah, ini panjangnya mungkin yang hampir 3,5 Mas. Selanjutnya kita ketemu kamar apa lagi? Ini kamar anak nomor 1. Oke, silakan. Permisi. Iya. Oh, yang ini sedikit lebih besar nih. Iya, betul. Ini kelemahannya karena yang Mas Sisi bilang kan dari 6 meter itu bener harus muter otak gimana supaya dapat. Tapi kan namanya kita kadang nggak semua hal bisa kita dapat ya. Betul. Jadi ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan. Oh, soal luasan. Iya, jadi akhirnya supaya dapat void itu tadi ya, dikalahkan jadinya lebih kecil. Dan ini dikasih tralis lagi ya? Iya, sebenarnya urgensi safety juga. Oh ya. Takutnya namanya saudara mungkin datang anak kecil main ke kamarnya, iya. manjat-manjat. Cuma kalau secara estetik juga tralisnya memang kami minta yang agak melengkung biar seperti ada tema sedikit gitu. Mas. Iya. Sulur-sulur tuh kayak di Amerika Latin gitu. Iya, ya? iya. Di depan-depan Iya, di jendela. depan jendelanya. Iya. Selanjutnya kita ada satu pintu lagi. Ada. Ini apa ini? Ini gudang. Oh, gudang. Iya. Mungkin supaya tidak terlalu suram makanya istri naruh ini makrame namanya ya. Ini memang karena kebayang. tidak terlalu berantakan jadi kami memang menyimpan ini
juga sesuai yang dibutuhkan aja. Bagus ya, gudangnya ya, tertata dan dapat cahaya. Iya, ada jendela. betul. Awalnya itu nggak dikasih Mas, cuman saya yang request. Kalau nggak, waduh makin suram kan, jadi kami request. Sekarang kita lihat lantai 3, yuk. Nah, di lantai 3 ini mudah-mudahan Iya. kita ketemu living room. Benar, ini living roomnya. Oke. Tadi saya kira ada di lantai 2, ternyata lantai 2 ada area private. Iya. Berarti ada di lantai 3 nih. Lantai 3. Wow, living roomnya besar, tetangga. Jadi di ujung sini ada area penyimpanan, bisa buat nyimpen-nyimpen buku-buku atau peralatan sholat. Iya, jadi sekaligus ruang sholat kita, Mas. Jadi karena lebar ini selebar lahan 6 meter panjang ini, jadi ya sudah ini sekalian living, ini sekalian area sholat, tapi nggak kita sekat karena biar lega aja. Oke. Kirain livingnya sebesar ini buat living full, ternyata masih ada Iya. adakan space buat area musola. Nah, Iya. itu ada kiblat di sebelah sana. Iya, betul. Memang pas ada barat sini. Oke. Nah, kita lihat sebelahnya lagi nih. Ini baru living roomnya nih. Iya. Oh, masih lega juga ternyata. lega. Tetangga. Lebar sekitar 3 meteran nih. Ada nih Mas, ini 3,5 di sini. Oh, oke. Dan itu masih nyaman banget buat naruh-naruh TV yang ukurannya cukup besar, dan di sini sofanya bukan sofa yang formal-formal gitu ya. Iya, memang sengaja, betul. Dan terus yang di area sini kami memang juga nggak mau terlalu banyak pernak-pernik ya. Oh. Jadi ya sudah lampu, kipas, AC, bunga, sama area sofa udah cukup. Sampai sini juga masih SPC. Iya, ini masih SPC nyambung terus motif yang sama dari bawah tadi Oke. sampai ke atas ini memang nggak berubah motifnya, Mas. Kenapa nggak dibedain, Mas? Pertama waktu itu kita milih temanya memang yang suka nih motifnya ini, Mas. Motif kayu kasar gini ya. Iya. Ada kalau Mas gesek-gesek itu seperti ada motif kasar. Bertekstur. Iya. Terus kedua kalau motifnya sama dari atas sampai bawah dikasih harga diskon. Oh, iya, kalau nggak butuh-butuh banget nggak perlu dibedain juga tetangga, Iya. karena alasan diskon tadi sama perbedaan intensitas cahaya. Jadi di sini kan terang nih. Ini beda nih sama di lantai 2, walaupun motifnya dan warnanya sama, karena intensitas cahaya yang mengenai material ini SPC ini berbeda. Jadi looknya seolah beda, Mas. Oke. Nah, dari terang gelapnya itu karena faktor cahaya juga. Oh gitu ya. Saya nggak kepikiran jawaban itu tadi. Oke, di sini living roomnya nyaman banget, walaupun ini ada di barat, tapi dia punya bukaan yang besar-besar dan juga dikasih kaca film, kan? Kaca film, ini 80% Mas. Wih, Iya, ini bisa geser. oke. Jadi saat memang panas banget, lagi jam-jam menjelang jam sore kan cukup panas ya Mas. Iya. Ini kita tutup gitu, tapi bisa sedikit buka, tetap udara tetap ngalir. Oke. Kalau masih kurang juga, kami pasti roll blind juga di sini. Iya. Roll blind juga warna gelap. Iya, sengaja biar ya itu tadi cahayanya juga ya itulah mungkin sedikit trik kalau rumah ngadep barat atau ngadep timur ya itulah cara ngakalinnya. Ya, tapi itu antisipasi ya. Kalau rumah menghadap barat, cara-cara seperti ini bisa digunakan. Next, Mas. Oke, nah ini ada 2 ruangan lagi. Ini kamar mandi tamu. Oke. Boleh. Oh, mirip kamar mandi anak. Iya mirip, tapi detailnya motifnya mirip kembali lagi ke motif awal. Beda finishingnya. Iya, beda Layoutnya finishing. mirip. Tuh, di ujung ada area terbuka buat naruh-naruh perlengkapan mandi. Di sebelahnya, Mas? Nah sebelahnya ini ruang kamar tamu atau sekeluarga yang nginep Oke, gitu. ini kamar tamunya nih. Iya. Ada di lantai 3 ternyata. Iya. Untuk ukurannya mirip sama anak 2. Anak 2 sama, betul. Ini kayak mirroring atas bawah ya tadi. Oke. Nah. Ini ada ruang kerja nih, area Oh kerja. iya, ini tempat saya sih kalau lagi pengen kerja dari rumah. Ya udah minta spasi sedikit buat ini meja ngetik-ngetik aja. Boleh. Di sebelah sana kayak ada area terbuka nih. Iya, ini memang area untuk berkebun satu, bercocok tanam ya. Walaupun sedikit tanamannya, lalu kedua area olahraga. Wih. Iya, buat saya istri olahraga, treadmill. Lalu area ketiga buat duduk-duduk santai, Mas. Oh iya. Jadi 3 fungsi lah di sini. Mantap nih, sore-sore enak nih di sini nih. Santai tetangga. Jadi nih di sebelah sana
ada panorama ya ke rumah-rumah warga aja ya. Mau nyoba vibes-nya mungkin, Mas? Coba. Basah nggak? Enggak, lagi kering. Ini kan lagi musim hujan, jadi Iya. saya tanya dulu basah apa enggak. Iya. Karena Biar ini kan dapat vibes-nya, iya. lumayan terbuka kan. Jadi Benar. kalau hujan terus mungkin masuk ke sini. Masuk, memang. Karena kita daerah kita sini memang selatannya cukup kencang anginnya ya, Mas. Oke. Jadi resikonya itulah kalau area sedikit terbuka. Iya, tapi benefitnya pencahayaan penghawaan maksimal di sini. Makanya dijadiin area olahraga di sebelah sana. Iya. Dan pastiin aja furniture-nya yang sesuai buat outdoor. Betul, Tahan betul outdoor sekali, betul, Mas. Ini dikasih kanopi. Iya, Pakai apa kanopi, Mas? Alderon itu apa? Polikarbonat. Polikarbonat. Polikarbonat ya. Solar itu ya. Iya, betul. Itu merek tapi tadi betul sekali. Kasih polikarbonat dengan rangka baja dan dikasih talang air tuh di Iya. sebelah sana. Jadi airnya jatuh masih di area Iya, rumahnya sendiri. betul. Jadi areanya itu memang ini menurun, jadi tidak ke tetangga gitu. Nah, di sampingnya kayak ada yang ditutupi itu apa, Mas? Nah, itu yang tadi kita lihat dari area kolam renang, ini si tempered glass-nya tadi yang bisa dibuka tutup itu. Oh, jadi kanopi si void ini Iya, tempered glass? kanopinya iya tempered glass. Oke. Jadi aman ya kalau pakai tempered glass, lebih hening tetangga. Cuma ya cost-nya lebih tinggi. Cost-nya memang lebih tinggi. Berarti ini buat jalur maintenance. Iya, itu maintenance ke area service ya, Mas. Oke. Seperti torrent dan AC outdoor. Si outdoor-nya di atas. Iya, di atas semua, di dak semua. Pantesan nggak kelihatan di fasad. Iya, karena nih gentengnya memang atapnya ini nggak full atap, Mas. Jadi kanan kiri ada dak. Sebelah sini dak, sebelah sana juga dak. Oke, jadi penempatannya enak ya. Iya. Mantap, Mas. Sekarang kita udah explore semua sudut rumahnya dan kita mau lanjut ngobrol-ngobrol soal rumah ini. Boleh? Silakan. Oke, kita ngobrol bareng Mas Ardian di bawah yuk. Oke, tetangga, masih di rumah selam dan masih ditemenin sama Mas Ardian. Sekarang kita mau tanya-tanya soal ini, Mas. Ini kan kalau dari depan tadi saya mungkin nggak terlalu banyak bahas depan ya, karena mungkin fasadnya bawaan developer tuh. Biasanya kalau bawaan developer kan nggak boleh diubah tuh fasad. Ah, betul. Nah, tapi yang mau saya tanyain adalah layoutnya. Ada penyesuaian layout nggak sih ketika Mas memutuskan beli rumah ini? Iya. Jadi rumah ini awalnya konsepnya bukan 3 lantai, Oke. tapi 2,5 lantai. Dengan konsep awal itu ini memang diperuntukkan buat usaha, Mas. Seperti kantor atau mungkin space penyimpanan. Jadi awalnya ini tidak open space begini. Banyak sekat-sekatnya dan 1 kamar mandi. Terus lantai 2 naik lagi itu baru ada untuk dapur, living room di situ, plus kamar tidur. Oh, tadi dapurnya di lantai 2? Lantai 2 yang kaca besar yang balkon depan itu, yang nah jadi itu kamar, dapur. Yang jadi kamar utama itu? Iya, itu dapur. Plus langsung geser langsung ruang tamu, ruang keluarga, baru kamar 2 anak itu tetap di situ. Oke. Terus lantai 3 tadinya apa tuh? Nah, lantai 3 itu 2,5 itu setengahnya itu hanya kamar utama dan 1 kamar mandi. Adanya yang di depan itu tadi? Enggak, justru di belakang. Oh, di belakang? Jadi yang bagian depan yang bagian dekat living room kita itu kosong, itu hanya ceiling atap aja. Setinggi itu dia? Setinggi itu dari lantai 2 sampai lantai 1, ceilingnya memang tinggi. Oke. Gitu. Jadi pas akhirnya memutuskan beli di sini, akhirnya merenovasi atau bisa merubah layout, atau malah keleluasaan merubah layout yang akhirnya memutuskan pilih Beli di di sini. Iya, itu betul. Memang awal saat kita ke developernya itu kita bertanya, ini bisa custom gitu. Bisa. Oh ya sudah, kita lanjut prosesnya. Oke. Karena kalau bawaan jujur memang kurang proper untuk anak-anak dan keluarga ya. Oke. Jadi kita rubah custom ini, Mas, desainnya. Nah, punya rumah 6x12 itu ada tantangannya nggak sih, Mas? Oh iya, pasti, Mas. Pertama mengenai barang ya. Makanya di lantai 1 ini kami itu berkonsep, saya sama istri tidak mau terlalu banyak ruangan yang untuk misalkan kamar atau apa, memang khusus area komunal ya istilahnya ya. Jadi masak atau buat tamu begitu, udah cukup gitu sama kamar mandi. Nah, baru lantai 2 ya baru kita areakan untuk private area gitu. Oke. Nah, lantai 3 itu lebih private lagi karena ada kamar tamu itu memang keluarga yang nginap atau buat living roomnya. Oke. Gitu, plus balkon. Oh, jadi makin ke atas makin private. Ya? Sebenarnya iya, yang di bawah semakin ke atas itu memang kalau bisa yang keluarga semakin ke atas, semakin naik gitu ke atas. Apalagi nih, Mas, kira-kira kalau
buat tetangga online yang mungkin ukuran lahannya mirip-mirip yang harus diperhatiin di rumah Oke. atau ada tips? Yang perlu diperhatiin penataan ini layout juga ya penting Mas. Contohnya kayak dapur ini kan memang kita minta di ujung yaitu tadi supaya dapat kesan luas di area dapur. Lalu untuk livingnya memang dapatnya kebetulan luas ya jadi penempatan barang tidak terlalu banyak gitu. Nah, penempatan barang juga kalau bisa di ujung-ujung gitu Mas. Jadi kalau Mas Sisi lihat kan itu Iya. tadi kita lihat itu di konsepnya itu di ujung semua ya Mas, mulai dari yang table melayang, lalu area penyimpanan itu semua di ujung-ujung. Oh. Jadi tidak menambah supaya nggak menambah kesan sempit kalau naruh di tengah atau ada meja di tengah atau kursi di tengah. Berarti hindari furniture di tengah ruangan gitu ya. Iya itu kalau menurut saya pribadi ya. Sekarang kalau ada pertanyaan, habis berapa nih renov? Karena ini kan kalau rumah kan beli jadi. Iya. Nah, tapi ada renovasi kan penyesuaiannya. Ada. Nah, kira-kira mau di-spill kan? Oke, mungkin kalau dari sisi konstruksinya itu renov itu hanya terjadi yang besar itu di lantai 3 tadi Mas. Awalnya 2,5, kami nambah setengahnya lagi, nah itu kurang lebih 20 meter persegi. Nah itu saat itu di tahun 2024 menjelang akhir itu harganya di 5 juta per meter. Per meter. Oh, tinggal dikaliin aja. 5 kali 20 ya berarti sekitar 100 ya. Iya kurang lebih Mas. Oh, dan saya ngomong kali-kalian kayak gitu. 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11, 121. Oke deh, makasih banyak ini Sama-sama. Mas Ardian udah nemenin kita home tour. Dan mungkin tetangga online bakalan ada yang nanya, nanti kalau mau ada pertanyaan bisa tanya kemana? Instagram pribadi ya. Oh, boleh, Instagram Iya, pribadi? Boleh. Disebut aja? Oh, Ardians 18. Ardian 18. Nah, karena rumah selam belum ada akun rumahnya. Jadi langsung ke Mas Ardian aja kalau ada penasaran. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Nanti ada yang nanya tuh. Iya ada, ingat cuman lupa kodenya. Kita sebagai cowok mau nyari tuh males ya. Suka nggak ketemu.